Fauzia dari Prodi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi radiasi dengan materi. Interaksi radiasi dengan materi meliputi yang pertama yaitu reaksi radikal bebas dengan PUFA, yang kedua reaksi radikal bebas dengan protein, yang ketiga reaksi radikal bebas dengan DNA, dan yang terakhir proses interaksi elektron dengan media yang dilalui. Oke, pertama-tama apa sih radikal bebas itu? Radikal bebas juga biasa dikenal dengan ROS atau reaktif oksigen spesies. Oksigen secara kimiawi diberi simbol O. Bahan ini di udara dijumpai dalam bentuk diatomik molekul atau O2. Selain itu, oksigen juga bisa menjadi toksik mutagenik gas yang disebut ROS, yaitu senyawa oksigen yang bersifat reaktif. ROS dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu senyawa oksigen reaktif yang bersifat radikal dan juga yang bersifat non-radikal. Senyawa oksigen reaktif yang bersifat radikal contohnya adalah radikal superoksida, radikal hidroksil, radikal peroksil, dan juga radikal hidroperoksil. Dan yang kedua yaitu senyawa oksigen reaktif yang bersifat non-radikal, seperti hidrogen oksida, asam hipoklorat, ozon, silat oksigen, dan juga peroksil nitrit. Senyawa oksigen reaktif yang bersifat non-radikal ini juga biasa disebut dengan oksidan. Sumber radikal bebas dibedakan menjadi dua, yaitu endogen dan juga eksogen. Sumber radiasi eksogen antara lain yaitu obat-obatan, radiasi, asap rokok, dan lain-lain. Sumber radikal bebas endogen berasal dari dalam tubuh manusia. Secara fisiologis, tubuh juga menghasilkan radikal bebas. Adapun sumber penghasil radikal bebas antara lain yaitu mitokondria, enzim, fagosit, dan sebagainya. Bahan tersebut dihasilkan oleh tubuh untuk membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Namun, bila radikal bebas atau oksidan dihasilkan oleh tubuh secara berlebihan, maka bahan tersebut akan dinetralisasi oleh antiradikal bebas atau antioksidan. Jadi dapat disimpulkan bahwa radikal bebas adalah atom atau gugus atom yang kulit terluarnya memiliki elektron yang tidak berpasangan. Reaksi radikal bebas dengan PUFA. PUFA atau polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak rantai panjang yang mengandung dua atau lebih ikatan rangkap. Reaksi oksidasi antara asam lemak tidak jenuh dengan senyawa oksigen disebut juga dengan reaksi peroksidasi lipid. Reaksi peroksidasi lipid akan menghasilkan hidroperoksida dan endoperoksida. Karena sifatnya yang tidak stabil, endoperoksida kemudian akan segera terdekomposisi dan menghasilkan produk reaksi sekunder. Beberapa contoh hasil reaksi sekunder tersebut adalah MDA. Istilah peroksidasi lipid umumnya merupakan suatu proses terjadinya degradasi lipid secara oksidatif. Peroksidasi lipid adalah proses di mana radikal bebas mengikat elektron lipid pada membran sel yang berakibat langsung pada kerusakan sel. Asam lemak tak jenuh atau PUFA merupakan bahan yang paling sering terlibat dalam mekanisme oksidasi karena mengandung banyak ikatan ganda di antara molekulnya. Peroksidasi lipid dapat terjadi secara enzimatis dan non-enzimatis. Peroksidasi enzimatis dilakukan oleh dua macam enzim, yaitu lipooksigenase dan siklooksigenase. Peroksidasi non-enzimatis dapat dibagi menjadi dua proses, yaitu autooksidasi dan fotooksigenasi. Proses autooksidasi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Inisiasi dimulai dari terlepasnya atom hidrogen dari molekul asam lemak sehingga terbentuk radikal bebas alkil serta dikatalis oleh adanya cahaya panas atau ion logam. Yang kedua, propagasi. Radikal bebas alkil yang terbentuk pada tahap inisiasi bereaksi dengan oksigen membentuk radikal bebas peroksida yang tidak stabil. Radikal bebas yang terbentuk bereaksi dengan atom hidrogen yang terlepas dari asam lemak tak jenuh lain. Selanjutnya membentuk hidroperoksida dan radikal bebas yang baru. Yang terakhir adalah terminasi. Pada tahap ini terjadi penggabungan radikal-radikal bebas membentuk produk non-radikal yang stabil.
merupakan produk peroksidasi lipid yang berupa aldehid reaktif dan merupakan salah satu dari banyak spesies elektrofil reaktif yang menyebabkan stres toksik pada sel. MDA dapat bereaksi dengan deoksiguanosin dan deoksiadenosin. MDA merupakan salah satu produk final dari peroksidasi lipid. Senyawa ini terbentuk akibat degradasi radikal bebas hidroksil terhadap PUFA yang nantinya ditransformasi menjadi radikal yang sangat reaktif. Kemampuan radikal hidroksil ini akan membentuk reaksi rantai dengan satu atom hidrogen dari membran sel dan terbentuk peroksidasi lipid. Kelanjutan dari reaksi ini adalah terputusnya rantai asam lemak menjadi senyawa aldehid yang memiliki daya perusak yang tinggi terhadap sel-sel tubuh. Demikian pula dengan DNA dan protein juga akan mengalami kerusakan yang seringkali cukup hebat. Reaksi radikal bebas dengan protein. Protein dan asam nukleat lebih tahan terhadap radikal bebas daripada PUFA, sehingga kecil kemungkinan dalam terjadi reaksi berantai yang cepat. Serangan radikal bebas terhadap protein sangat jarang kecuali bila sangat ekstensif. Hal ini terjadi hanya jika radikal tersebut mampu berakumulasi atau bila kerusakannya terfokus pada daerah tertentu dalam protein. DNA adalah asam nukleotida yang terbuat dari rantai panjang nukleotida. DNA merupakan materi genetik yang mengandung informasi genetika yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Satu nukleotida terdiri dari fosfat, glukosa, dan basa nitrogen. Seperti pada protein, kecil kemungkinan terjadinya kerusakan di DNA menjadi suatu reaksi berantai. Biasanya kerusakan terjadi bila ada lesi pada susunan molekul. Apabila tidak dapat diatasi dan terjadi sebelum replikasi, maka akan terjadi mutasi. Radikal oksigen dapat menyerang DNA jika terbentuk di sekitar DNA seperti pada radiasi biologis. Di dalam tubuh terdapat mekanisme antioksidan atau anti radikal bebas secara endogenik, di mana radikal bebas yang terbentuk akan dinetralkan oleh elaborasi sistem pertahanan. Apabila radikal bebas tidak berhasil dinetralkan, maka radikal bebas akan mengadakan ikatan dengan DNA, sehingga DNA menjadi cacat. Dampak interaksi radiasi dengan materi. Ada dua dampak interaksi radiasi dengan materi, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, jika energi yang diserap oleh material kimia hanya dapat membuat energi di dalamnya bertambah, sehingga keadaannya menjadi tereksitasi, tetapi tidak menyebabkan perubahan jenis material tersebut. Sedangkan secara kimia, bila akibat interaksi antara material kimia dan radiasi menyebabkan keadaan material kimia menjadi tereksitasi dan lebih lanjut mengalami perubahan jenis nuklida atau molekul-molekulnya. Interaksi radiasi partikel alfa dan ion positif. Radiasi partikel alfa dianggap sebagai partikel ion positifnya dari isotop nuklida helium. Proton 1H1, jika ia menerobos sebuah nuklida atau molekul yang menjadi sasaran radiasinya, ia akan kehilangan sebagian atau seluruh energi radiasinya. Interaksi radiasi beta dengan materi. Partikel beta identik dengan elektron yang mengorbit di atom penyerap dengan muatan listrik yang sama. Dapat menyebabkan ionisasi langsung dengan gaya tolak Coulomb terhadap elektron yang mengorbit tersebut. Interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Foton dalam melewati materi tidak dapat kehilangan materi secara kontinu sepanjang jejak yang dilaluinya. Sebaliknya, dalam 2 dari 3 proses fundamental, foton berinteraksi dengan materi, maka semua energi foton dipindahkan ke medium data suatu interaksi. Interaksi radiasi neutron dengan materi. Neutron merupakan partikel tidak stabil dengan waktu paruh kurang lebih selama 12 menit.
Neutron tidak bermuatan, sehingga tidak dipengaruhi oleh magnet atau medan elektrostatis. Neutron hanya dibelokkan bila bertumbukan dengan partikel lainnya.